Ibu bapak, rekan-rekan muda dan adik-adikku yang terkasih, salam jumpa dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Bersama saya Romo Raffi Urat CSSR dalam renungan hari Sabtu pekan pertama Prapaskah. Mari kita awali permenungan kita pada hari ini dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam khotbah di bukit, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikian, kamu menjadi anak Bapamu yang di surga. Sebab ia membuat matahari terbit bagi orang yang jahat dan bagi orang yang baik pula. Hujan pun diturunkannya bagi orang yang benar dan juga orang yang tidak benar. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Karena itu, haruslah kamu sempurna sebagaimana Bapamu yang di surga sempurna adanya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Ibu bapak, rekan-rekan muda dan adik-adikku yang terkasih dalam Kristus, Injil hari ini masih merupakan lanjutan dari khotbah Yesus di atas bukit. Bagian Injil hari ini merupakan bagian yang penting dan paling terkenal. Mengapa? Karena berbicara banyak hal berkaitan dengan etika Kristiani dalam membangun hubungan atau relasi kita dengan sesama. Mengasihi sesama dan juga mengasihi musuh kita dengan mengampuni dan mendoakan mereka. Hal inilah yang menampakkan bahwa kita sebagai orang-orang Kristen berbeda dengan orang lain dalam hal berelasi dengan orang lain. Memperlakukan mereka atau orang lain dengan penuh kasih sayang dan belas kasihan, terutama ketika orang tersebut tampaknya tidak pantas mendapatkannya. Yesus memerintahkan kita untuk mengasihi musuh kita dan berdoa bagi mereka yang menganiaya kita, untuk menunjukkan bahwa kita adalah anak-anak Bapa surgawi yang penuh belas kasihan dan kerahiman. Dari atas salib, Yesus menjalankan sekaligus mengajarkan kepada kita apa yang ia wartakan dan perintahkan, yaitu berdoa memohon belas kasihan kepada Allah Bapanya bagi semua orang yang terlibat di dalam proses penyalibannya, termasuk bagi seluruh umat manusia yang telah jatuh dan juga diri kita sendiri, dengan mengatakan, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Ibu bapak, rekan-rekan muda dan adik-adikku yang terkasih dalam Kristus, seorang Kristen tidak mempunyai musuh pribadi. Jika kita hanya mencintai teman kita, kita tidak ada bedanya dengan orang ateis. Kita juga perlu mengasihi atau mencintai sesama dan musuh-musuh kita. Kasih
atau cinta yang cocok di sini adalah cinta agape. Karena agape adalah cinta tanpa syarat, cinta tanpa menuntut balasan. Cinta agape lebih merupakan sebuah pilihan daripada hanya sekedar perasaan. Kita memilih untuk mengasihi musuh-musuh kita karena Yesus begitu mengasihi mereka hingga rela mati demi mereka, dan mereka juga adalah anak-anak Allah. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian dalam usaha, niat baik, dan pelayananmu pada hari ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.